Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, terutama yang saya hormati para habaib semuanya yang hadir. Masya Allah, banyak sekali habaib dari di dalam, para kiai, para alim, para ulama, hadirin hadirat, wabil khusus segenap keluarga besar pesantren Nurul Qadim Mansuriyah, semuanya dari jajaran pengasuh, pengurus, guru, wali santri dan santri, semuanya yang berbahagia dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum dan kula nekan nyampe akina tausiah ke panjenengan, kula kepingin tanya sekuni ke panjenengan nekan ngantuk berat nopo masih kuat? Masih kuat? 15 menit kira-kira cukup? 20 menit? 30? Ceramah dewe? Di mabode penceramah ya tur mentak orang Taman Sari lah. Ya 5 menit 10 menit jauh masih bener kan sekarang kesampian pun beb 2 menit ya tanah apa lu seneng tadi Pak. Hadirin rahimakumullah, minta ngantuk sampean ki. Kula ceramah seman nyaman bae, Pak. Rencana kula cerita neraka ninggalin sampean lah tuh nih ceritain surga bae. Nah, sebelum saya cerita atau tausiah tentang masalah liputan ilmu, pertanyaan si nomor 2 kula terus tanya ke panjenengan setuju si hadir kebanyakan gaduhan HP napa bunten? Gak ada punya HP bu? Gak ada HP napa bunten? Roto-roto nih gue gak ada HP ta? Lho mboten, maksudnya kula lek sampean gak ada, alhamdulillah. Lek gak duwe aku di motor iku ana 20 dus ate tak bagekno. Berhubung wis akeh sing duwe alhamdulillah, ada sudah dibagi-bagi. Ya Allah, seneng ya hati kula. Oh, di mabode bagi-bagi HP. Nggih, panjenengan rata-rata punya HP nggih? Nggih. Duwe paketan. Gak ada paketan apa mboten? Oh, kata sing mboten gak ada. Ayo coba tak tes paketane sampean nggih. Tak kula tes riyen paketan sing nggawa HP ku, coba bukaan kan iki. Buka YouTube. Antelek sedak metu gambarnya berarti paketannya entek. Ayo bukaan YouTube. Sampun. Gambar apa? Hah? Napa? Erick Thohir tak no. Lah kulo men ndak HP kulo sing keluar kok anu penyarang hujan Mandalika. Apa? Mbak Rara. Lagi viral mangken iki. Ah bon, mana HP-na buka cetek Pak, tulisan Pak, tulis Pak Bu. Tulis. Huruf A. N. Oh, Riman baru Mustafa. Tulis dulu lah. Balik ya. A. N. S. F. A. Bacanya Ansfa. A. N. S. F. A. Spasi
Tulis studio, STUDIO, studio. Nah, tekan wis, cetek wis, metu apa iku gambare? Ayo. Sing tak duwe paket tak kira iso metu gambare, Pak. Keluar gambar, Bu. Oh, ibu-ibu tadi paket ah. Malah bi bapak tak ibu yakin paket. Medal. Gambar apa? Boh, gambarnya rek ganteng iku ta. Alhamdulillah, berarti sing ono sing duwe paket. Nah, lek wis mari niku kan wonten gambar logo nggih. Sing sampean mantun buka ANSFA Ansfa Studio. Ah, niku lek dicetek metu ono gambare sing nyekel mic iki niku ono. Logo-logo tepak logo-logo. Nah, mari ono gambar logo, sampinge logo ono tulisan abang nek gak keliru waca Sasret. Oh, apa? Oh, subscribe. Ya wis tekan niku wis ceteken subscribe iku tek. Nyalakan loncengnya, ada tulisan semua pilihan tek lah. Pas tepak pengajian, video-video baru keluar dek HP jenengan. Ada video baru lah. Jadi HP ku tidak digawe delok anu tok Erick Thohir tok wis sampean. Delok debat terus ngono. ANSFA Studio, Anfa Studio, bantu di situ cetekan subscribe. Nah, loncengnya dinyalakan. Setiap ada video-video baru dari Anwarul Mustafa Studio, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuannya. Oh, mek kemajuan beb. Iya sih. Tak maju mundur, Pak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam mangkenika kula yoncel kanto dalam rangka acara Haflatul Ikhtibar Pondok Pesantren Nurul Qadim Al-Mansuriyah. Pasti niatan sahibul hajat ngunjung para habaib, ngunjung para alim, para kiai, para ulama, tidak lain tidak bukan kepingin ikut mendoakan santri-santri yang ada di pondok pesantren ini dengan harapan agar menjadi santri yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Maka saya atas nama pribadi juga nyumbang doa antarmo ke santri sing ngaji dekanto pondok Nurul Qadim dijadikan oleh Allah Ta'ala minal ulama'il amilin bi ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqul yaqin, amin Allahumma. Dan sedoyo dari jajaran pengasuh sampai guru, semoga diberikan hajatnya qabul, diberikan kemudahan zahiran wa batinan, ban wali santri semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, barokah, amin Allahumma amin. Iki apa minum iki? Kaya coca-cola ya, tes. Oh, es mocha, cappuccino. Hadirin, ilmu adalah salah satu sarana untuk taqarrub ilallah. Maka itu penting sekali kita untuk menyekolahkan anak-anak kita tentang ilmu yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena nopo? Karena ilmu itu adalah sarana, kendaraan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat Al-Imamul Ghazali menukil hadis
yang mana dalam hadis itu disebutkan maja'alallahu waliyan min awliya illa min ahlil ilmi in kana jahil 'allamahullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan manusia ini menjadi wali illa min ahlil ilmi, kecuali yang dipilih oleh Allah adalah kalangan orang yang punya ilmu. Tidak bisa jadi wali kalau tidak punya ilmu, Pak. Kalau nggak punya ilmu syariat nggak bisa sampai ilmu hakikat, nggak bisa sampai ilmu makrifat. Karena landasan pertama, pijakan pertama, lantai paling dasar untuk menuju ke makrifat, menuju ke hakikat harus melalui ilmu syariah, harus ilmu syariat. Maka itu Allah tidak akan mengangkat seseorang sampai masuk ke derajat tingkat hakikat. Wali itu sudah masuk ke tingkat makrifat, hakikat, Pak. Itu tingkatan para wali. Maka itu Allah tidak akan menjadikan seorang manusia masuk ke tingkat makrifat, apalagi masuk ke tingkat hakikat, kecuali harus orang yang punya ilmu syariat. Maka itu ambil kabar yang tidak punya ilmu, maka nasibnya sama seperti saya. Paling banter jadi wali santri atau wali-wali daya, wali jami'il muslimin. Untuk mencapai tingkatan wali Allah itu harus orang yang punya ilmu, para hadirin. In kana jahil. Nah, ini ada mustathniat, ada perkecualian. Ada orang yang bodoh. Bodoh itu orang dia bodoh. Benih orang alim, tapi Allah senang. Allah suka kepada orang ini. Cocok datang hamba ibadah akhirnya wali biko. Mau diangkat jadi walinya Allah tapi bodoh. Maka proses untuk pengangkatan menjadi wali Allah, allamahullah. Allah akan memberikan ilmu kepada orang tersebut. Mereka disebut ilmu laduni. Ilmu laduni dikasih sama Allah ilmu, langsung jadi orang alim. Begitu jadi orang alim baru dilantik oleh Allah untuk menjadi walinya Allah. Intinya tidak bisa seorang menjadi wali Allah kalau dia orang yang bodoh. Maka itu ilmu yang pertama, keuntungan yang pertama. Keuntungan sampeyan masukkan anaknya di pondok pesantren, panjenengan masukkan anaknya di madrasah. Sampeyan untung dari orang tua yang menyekolahkan anaknya ilmu agama, berarti sampeyan ingin mendaftarkan anaknya untuk menjadi calon wali Allah. Amin Allahumma. Itulah orang tua yang berhasil. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang menjadikan anaknya profesor, Pak. Bunten tak sebut sebagai orang tua yang berhasil. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi bupati, anaknya jadi kepala desa. Orang tua bangga. Kini ka bangga urusan dunia kini. Apa tak sebut mana-mana nih Pak Bu. Tapi orang tua yang berhasil, jika Anda mampu menekankan di dalam hati anak Anda, panjenengan orang tua yang berhasil, jika mampu menempelkan di dalam hati anaknya panjenengan Allah wa Rasulullah. Kalau sampean bisa menanamkan di hati anaknya sampean Allah, panjenengan bisa menanamkan di hati anaknya panjenengan Rasulullah, maka itulah kategori Anda sudah menjadi orang tua yang berhasil. Karena nanti di akhirat para hadirin hadirat, kula panjenengan nega bakal etanya insyaallah Allah atas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, termasuk tanggung jawab ad-durriyah amanatum minallah. Anak kula panjenengan nika termasuk bentuk amanat sidet tengah dari Allah Subhanahu wa taala.
pasti bakal ditanya aki sareng Allah Ta'ala. Apa nanti yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala? Bukan ditanya, ya apa anakmu wis espiro? Lo mau tanya es, ya repot Pak. Malaikat mau tanya, ya apa anakmu wis espiro kok sekolah no? Jawab aja S9 koyok mereknya handphone Samsung. Yang ditanya sama Allah bukan S berapa, yang ditanya Allah bukan kerja apa. Kaifa turabbi auladik? Bagaimana kamu mendidik anak-anak kamu? Apakah sudahkah kamu mengenalkan anakmu kepada Allah? Apakah sudah kamu kenalkan anakmu kepada Rasulullah? Maaf, kalau tidak Anda kenalkan Allah, Anda sebagai orang tua akan dituntut balik nanti oleh anak dan istri Anda. Saya akan bawakan satu cerita panjang, tapi saya convert itu bahasa luar pulau, luar negeri Pak. Apa convert itu lah pet ji apa convert itu pakai nek be udah Pak. Cerita sih lanceng convert jadi akhirnya si uni deh ya Pak. Namanya bahasa Randugong, bahasa Kejayaan nah convert. Iya Pak, bahasa Kejayaan. Kan orang Kejayaan dia hebat convert. Ngerti sasret, ngerti convert, ngerti kabibon. Hadirin rahimahumullah. Cerita ini panjang, kami akan sedikitkan biar tidak makan waktu. Ada seorang nanti di akhirat itu diceritakan dalam hadis sahih. Ada orang mau masuk ke dalam surga, dihisab berhasil, amalnya yang bagus lebih banyak. Adkhilhul jannah, diperintah setelah dihisab ditelok, oke api masuk ke dalam surga, dia masuk orang ini berjalan menuju ke dalam surganya Allah lah. Pas depak dek lah bengas surga, pas terawih masuk ke dalam surga, ada orang yang memanggil dari belakang, kif ya zalim la tadkhul jannah, berhenti orang yang zalim, jangan kamu masuk ke dalam surga, berhenti dulu. Maka orang ini berhenti tidak masuk ke dalam surga, noleh ke belakang. Sopo sing nyeluk aku dolam dolim tang namanya bagus nih opo dolim jadi. Noleh ke belakang, sopo nyeluk dolim? Ternyata yang memanggil dolim adalah sekelompok keluarganya sendiri. Ahluhu wa auladuhu. Yang manggil adalah istri dan anaknya. Maka si bapak ini kaget, tanya kepada istri dan anaknya, hei bu, sampean kan bojoku, Anda kan istri saya. Di dunia kamu panggil saya mas, di dunia kamu panggil saya bapak. Kadang-kadang orang Wonosari panggil saya sayang. Nah biasa ibu-ibu Wonosari kalau manggil bapak kan yang deh ya. Dulu kamu panggil begitu, sekarang kok di surga, kok di akhirat kamu panggil saya zalim? Apa maksud kamu wahai istriku? Maka si bapak ini melanjutkan omongannya, hei istri saya, dengarkan baik-baik. Mulai kamu saya kawin, saya yang biayai kamu. Ingat gak kamu? Kodong sampai sandal saya yang kerja cari uang. Ingat gak kamu? Gelang, anting-anting, cincin emas yang kamu pakai saya yang bekerja. Bedak mulai FIFA nomor 1 sampai nomor 17 kabeh tatu kok nomor. Bedak nopo bu sampean bu? Citra nopo FIFA? Sekarang kok kamu mau bilang saya zalim? Apa maksudnya kamu? Maka istri tadi ini pamit kepada malaikat, wahai malaikat, apakah aku diizinkan untuk menjawab suamiku? Malaikat mengatakan, sebentar wahai wanita, aku akan izin ke Allah Ta'ala. Pamit malaikat ke Allah, datang lagi, kata Allah Ta'ala, silahkan kamu jawab apa yang mau kamu katakan. Maka si wanita ini mengatakan, wahai suamiku, memang benar urusan dunia kamu sangat perhatian kepada saya, kamu kasih segala-galanya kepada saya, cuma sayang satu, la tuqarribni fit ta'atillah. Cuma sayangnya kamu satu, kamu tidak mau membina aku untuk dekat kepada Allah.
Subuh berangkat nang masjid, aku turu gak kok tangeni. Maghrib sampai wiritan, aku ndelok TV yo kok jarno. Saya tidak punya amal yang baik. Akhirnya saya dihisab, saya masuk ke neraka. Masa kamu ambil saya di dunia, sekarang kamu biarkan saya di akhirat? Gak mau, saya tetap akan menuntut kamu, karena istri adalah tanggung jawab suami. Maka si suami mengatakan, iya benar. Maka itu sebelum saya lanjut, para bapak-bapak tolong jangan Anda banyak beribadah sendiri lalu Anda biarkan istri Anda. Maaf, kadang-kadang ada bapaknya pakai kupluk, pakai klambi, pakai sarung, ditutup kabeh awake, bojone ndak ono sing ditutup awake, ndak kudungan, klambi ketat. Bapake klambine klombor-klombor. Bapake nang masjid, bojone rasan-rasan di tonggo. Jangan. Jadilah Anda suami yang qawwamuna 'alan nisa. Jadilah Anda suami yang bisa menuntun istri Anda. Perhatikan, maaf ya, lebih-lebih masalah HP. Ini saya ingatkan, periksa HP istrinya Anda. Kenapa? Banyak masalah. Yang ditakutkan bukan fotonya sampean Pak sing dipasang Pak, fotonya lawang sebelah sing dipasang. Yang disimpan ternyata foto luar, bukan fotonya Anda. Maka itu perhatikan, terus terang saja, khuliqahunna min dil'il iwaj. Wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Suami sebagai pelurus, maka jangan sampai nanti Anda dituntut di akhiratnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya datang, kif ya zalim la tudkhul jannah. Berhenti wahai orang yang zalim, jangan kau masuk ke dalam surga. Dilihat oleh orang laki ini, loh Anda kan anak saya. Maka ayahnya mengatakan, kamu dulu saya sekolahkan, kamu sakit saya obatkan, kamu. Maka anak ini mengatakan, wahai malaikat, bolehkah saya menjawab pertanyaannya? Saya izin kepada Allah, kata malaikat. Lalu malaikat datang memberikan izin, silahkan dijawab. Maka anak ini mengatakan, wahai ayah, memang kamu perhatian denganku luar biasa. Sepeda motor kau belikan, HP kau kasih yang terbaik, baju, makan, semua kau perhatikan. Hanya sayang satu, wahai ayah, ma tu'allimuni ma ajhal. Hanya kamu tidak memberikan pendidikan urusan agama yang aku bodoh di dalamnya. Engkau hanya tuntut saya untuk sekolah. Kalau rapot saya merah, Anda wahai ayah marah. Tapi kalau saya tidak naik madrasah, Anda tidak pernah bertanya. Saya tidak baca Quran 1 bulan pun, orang tua saya tidak bingung. Ayah, Anda tidak pernah tahu saya sholat atau tidak, tapi yang jelas Anda tahu saya berangkat sekolah atau tidak. Maka karena perbuatan saya, wahai ayah, ternyata amal saya banyak yang jelek dan saya harus masuk neraka. Maka aku tuntut orang tuaku untuk ikut dengan aku di dalam neraka. Karena ini anak adalah hasil tarbiyah, hasil pendidikan dari orang tua. Maka itu Allah memerintahkan hisab kalau begitu. Ambil timbangan kejelekan istri dan anaknya, letakkan kepada suaminya, dan letakkan kebaikan suami, timbang dengan amal kejelekan anak dan istrinya, ditimbang. Akhirnya rata-rata jatuh para hadirin, ayah dan keluarganya dijatuhkan ke dalam neraka oleh Allah. Fal'iyadu billah min dalik. Oleh karena itu, ayo anak-anak kita harus kita kenalkan dengan ilmu yang bermanfaat, dekatkan dengan ilmu agama, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah, agar dididik menjadi anak yang soleh, agar dididik menjadi anak yang solehah. Karena zaman sekarang Pak Ibu, na'udzubillah thumma na'udzubillah, pergaulan sudah sangat liar sekali. Pergaulan semakin neka pun bebas Pak, tidak ada batas laki dan perempuan sekarang, na'udzubillah. Yang bisa menyelamatkan adalah jika anak-anak kita kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk untung anaknya panjenengan di sekolah Madrid,
Untung anaknya panjenengan yang di pondok pesantren, ya Allah, Anda akan dicatat oleh Allah sebagai orang tua yang menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, panjenengan tatkala punya anak masih dalam kondisi ngaji, dua saja yang saya sebutkan untuk penutup tausiah singkat ini. Yang pertama, keuntungan orang tua adalah Anda mendapatkan istighfarnya malaikatnya Allah. Anda mendapatkan istighfar, Anda dosa-dosanya diminta maafkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Yang kedua, Anda yang mondokkan, mesantrenkan anaknya, rezekinya Anda ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala itu menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu. Itu anak yang cari ilmu, rezekinya ditanggung. Lewat siapa Allah nanggung? Lewat orang tuanya. Allah akan kasih gampang rezeki. Jangan khawatir. Anda yang mondokkan anak, Anda yang madrasahkan anak, rezeki Anda di tangan Allah Ta'ala, bahkan ditanggung, tidak kurang insya Allah. Dan yang kedua, la yastaghfir ma fis samawati wal ar hatta hitan fil bahri. Malaikat akan memintakan maaf selama Anda punya anak, anaknya ngaji, malaikat akan mintakan maaf dosa-dosa kedua orang tuanya, dimintakan maaf oleh Allah, oleh malaikat, sehingga selama anak Anda menjadi penuntut ilmu, dosa-dosa Anda dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kasih cerita lalu kita tutup dengan doa. Ada satu di Jawa Timur, orang mati, Pak Bu. Setelah wafat dikubur. Setelah dikubur, malam pertama itu terdengar suara seperti orang yang teriak kesakitan, merintih, begitu, dalam kuburnya. Lalu didatangkan paranormal, dukun. Ya apa ini? Katanya Mbah Dukun, leno kebu, motongnya dukure kuburan, ketene dikelocorno dukure kuburan. Itu di daerah Mojo Agung, daerah setelahnya Mojo Agung apa sebelumnya Mojo Agung, kurang lupa saya persisnya. Daerah-daerah situ dipotongno kebu, dikelocorkan di depannya kuburannya, darahnya. Setelah itu malamnya dilihat tambah banter suaranya, tambah banter. Gagal berarti. Jalurno Pak Ustad, dari Pak Ustad sampai Pak Yai, tiga istighosan nang gini, istighosah. Moco la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Suaranya agak redup, malamnya agak kurang suaranya, tapi si nangis di jero kubur. Akhirnya putus asa, wis jarno mari wis. Sakarepe nangis, gak nangis, sakarepe wis ini payah. Celokno dukun mari, celokno yai mari, pancet ae nangis. Yo sakarepe. Dibiarkan. Anda tahu waktu meninggal itu ternyata dia baru hamil istrinya. Jadi waktu dia meninggal, istrinya itu tengah-tengah kondisi hamil. Akhirnya istrinya melahirkan. Ini bertahun-tahun, Pak. Cerita ini sudah terkenal di sana. Bertahun-tahun ini orang kampung itu tahu kalau malam ada suara begitu, itu duduk jening leleng ya, kuburan itu menjerit. Dan itu saya sampai ke sana. Suaranya kayak orang ngerintih. Begitu, dari kubur itu. Sudah jalan waktu. Saya pun sudah pernah didatangkan, Pak. Ngetes ilmu, celuk no Habib Umar, waduh, kayak ngeneng nangisi kuburan awak dhewe ini. Nang Taman Sari diundang ngomong ceramah, nang Mojo Agung ngomong meneng no kuburan ini. Viral. Akhirnya aku nang kono delok kuburan nangis. Siapa Beb caranya? Karo. Olah ditungani Beb, gua tak paham kula Mbah Mendayan. Bukan ahlinya saya ya. Subhanallah, ringkas cerita. Berapa tahun kemudian berhenti cerita, nangisnya itu, Pak.
nangisnya mandek. Lah begitu nangisnya mandek, termasuk saya dikabari, Beb, alhamdulillah kuburannya sudah berhenti nangisnya. Wah, cari informasi gue lah Pak. Apa sing iso ngendekno tangise kuburan iki mang? Iku sing gak heran aku. Setelah kita cari-cari informasi, ternyata memang pantas lah orang ini nangis di kuburan pantas. Masyarakat kampung ini kalau ditanya, yo apa uripe wong iki? Gak ono apike. Sing seneng ngepuki uang, sing mabuk, yang judi, yang zina, yang pokoknya komplit semua. Kita kalau tanya ke orang, yo apa ceritane wong iki? Nemu cerita apik titik lho gak ono. Elek tok ceritane wong. Wala sholat, wala zakat, wala poso, wala pono-pono. Yang niki Pak. Jadi pantas nek koyo ngene iki. Akhirnya kuburannya berhenti. Anda tahu kapan kuburannya berhenti dan apa yang menyebabkan kuburan orang ini berhenti? Pada waktu istrinya sudah melahirkan, kuburannya masih nangis, anaknya mulai umur 4 tahun dimasuk nonang TPQ. Lo kan gak nyono Pak. Begitu anaknya dimasukkan ke TPQ, hari pertama anaknya masuk TPQ, malam itu kuburannya berhenti. Apa sambungannya? Apa sambungannya antara anaknya masuk TPQ? Tapi semua orang tahu memang kenyataannya begitu. Ditekakno kiai, ditekakno habib, ditekakno dukun, paranormal, tidak ada yang bisa. Pertama anaknya masuk TPQ, malam itu juga kuburannya sudah tidak menangis lagi. Subhanallah, memang benar dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaghfir ma fis samawati wal ard hatta hitan fil bahri. Orang kalau punya anak ngaji yang di langit, yang di bumi, hitan fil bahri, bahkan binatang-binatang, ikan-ikan yang ada di laut, semuanya ikut beristighfar memohonkan ampun untuk anak itu dan untuk kedua orang tuanya. Jadi sampai nek duwe anak yang ngaji, sampai dijauhno sepuro be malaikat. Untung sampean. Pun muga-muga anak kula panjenengan jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa kita banggakan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan semoga anak-anak kita Allah jauhkan dari narkoba, Allah jauhkan dari perzinaan, Allah jaga akhlaknya, Allah tetapkan akidahnya, Allah tetapkan Islam dan imannya, Allah berikan kemudahan untuk mencapai cita-cita anak-anak kita semuanya. Allah jadikan anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihat, dan kita sebagai orang tua semoga diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini semoga Allah jadikan pondok pesantren yang makmur. TPQ madrasah pondok pesantrennya Allah jadikan ilmunya ilmu